Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Ngobrol Santai episode atau seri ke-389. Apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam kondisi yang senantiasa tentram. Amin ya rabbal alamin. Dan juga diberikan kesehatan. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Tamu kita dari komunitas OKOC Forever. Dan seperti biasa, saya tayangin dulu sesuatu yang ditanyakan melalui DM ke suara saya aman ya? DM ke akun Ngobras Indra Uno. Betul ya Win ya? Ya, dari Zakaria. Zakaria bilang apa? Di Bandung, Saka Wizard. Pak Indra, apakah ada masukan untuk usaha konstruksi yang masih merintis seperti saya agar dapat maju? Saya udah coba gabung ke komunitas-komunitas juga tetapi masih stuck begitu saja. Minta arahan ya Pak. Oke, komunitasnya komunitas apa kira-kira? Yang penting satu adalah komunitas usaha ya, atau profesi yang seprofesi. Berikutnya adalah komunitas yang berbasis dari alumni. Kenapa saya kasih dua itu dulu? Pertama, komunitas yang seprofesi sama komunitas alumni, karena dua-duanya mempunyai kemungkinan trust level yang lebih tinggi. Trust itu apa sih? Kepercayaan. Jadi oh iya dia satu alumni atau satu alma mater, dia teman saya, oh dia berprofesi seperti ini, dan dari sekolah mana, itu dia punya keahliannya. Udah itu kalau seprofesi ya kontraktor, arsitek, desain interior, kita berjejaring sama orang yang networknya paling bagus. Kenapa networknya paling bagus? Karena dia lebih mudah dicari oleh calon-calon pelanggan. Nah, kita senantiasa menawarkan jasa baik ke klien langsung maupun ke teman-teman seprofesi. Mudah-mudahan mereka mau berbagi. Ya. Dan kalau mereka belum mau berbagi, terus katakan kenapa. Ya, kenapa Zakaria itu perlu dijadikan mitra atau supplier atau outsource. Jadi mereka harus tahu, bukan karena sesama alma mater, bukan karena yang lainnya, tetapi memang kompetensinya di sana. Itu pertama, karakternya bagus. Ya, nggak apa-apa kita karakter bagus itu bukan harus cerewet gitu ya. Pendiam pun nggak ada masalah, asal kita tadi eager itu apa ya? Semangat selalu ya, semangat di dalam berjejaring, semangat di dalam berbagi, semangat di dalam kita menceritakan segala sesuatu. Wah, saya orangnya pendiam. Orang pendiam itu bukan berarti kalau ngomong terus lesu, letoy, loyo gitu, enggak. Pertama tuh dari sini nih, dari pancaran wajah ya. Nah, kalau mau ngobrol lebih lanjut bisa DM saya, karena di Bandung saya kenal ada teman yang udah hampir 20 tahun dia jadi arsiteknya saya. Nah, nanti saya bisa kenalin.
Ya, saya bisa kenalin, udah itu terus dari situ bisa buka jejaring yang lebih luas lagi. Insya Allah ya. Jadi komunitasnya harus, misalnya katakanlah kita gabung sama 10-20 komunitas, itu kita harus pilih-pilih mana yang punya peluang berjejaring lebih luas dan dalam kondisi yang sedang atau punya keperluan masa depan dalam waktu tempo jangka pendek untuk membangun sesuatu. Ini konstruksi ya, betul. Oke, sesama profesi termasuk interior designer dan arsitek. Jadi biasanya dari klien siapa ya yang bisa di refer untuk konstruksi. Nah, jadi kita harus sering muncul ke mereka, top of mind-nya seperti apa. Terus walaupun konstruksi itu cenderung carinya yang gede-gede, yang bisnis to bisnis, tapi bisnis to consumer atau business to customer itu juga perlu, atau bahkan menjadi sesuatu yang mendatangkan penghasilan. Makasih Zakaria pertanyaannya. Thank you. Semoga membantu. Oke, kita lihat yang hadir. Yang hadir nih adalah Mas Adit dan Bu Nur Aini. Coba kita lihat ya, kita lihat udah hadir belum mereka. Kayaknya sih harusnya udah hadir. Oke, bentar ya. Oke. Pak Mas Adit sama Bu Nuraini. Panggilannya Bu Nur atau Umi Zam. Oke. Wah, masih muda-muda nih. Kita panggil ya. Kita panggil Sangkahri sama Dapur. Sangkahri udah ada. Request. Saya undang aja. Belum request nih, Win. Gimana nih? Assalamualaikum, Prof. Indra. Waalaikumsalam, Mas Adit. Wah, salam jumpa. Salam jumpa. Ini di Jakarta ya? Mas Adit. Mas Adit. Bisa dengar? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Jakarta ya? Ya agak delay ya Pak ya? Delay ya? Cek. Ya, kedengeran Pak. Di Jakarta bukan? Ya, di Jakarta Pak. Saya di Jakarta, betul. Di Jakarta Barat, Palmerah. Oke. Ini Bu Nur lagi ini nih. Lagi muter, lagi loading. Iya, istri saya lagi loading nih. Kayak ada Iya. Nanti saya ada gangguan di handphonenya. Oke. Mas Adit, silakan perkenalan diri, silakan. Gimana, Prof? Tolong perkenalan diri. Ya, sorry ada gangguan sinyalnya. Oh iya, tolong perkenalan diri.
Baik, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Aditya Nindya Arista, usaha saya itu di budidaya lele sangkuriang. Lokasi tinggal saya di Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Saya lama budidaya di lele sangkuriang itu sejak 2012. Nah, usaha saya pertama kali itu di Tambun, Kafling Bumi Mandiri. Nah, saya terinspirasi untuk budidaya lele sangkuriang ini untuk mengangkat para petani, petani lele sangkuriang. Karena kenapa? Karena saya kebetulan juga murid dari Abah Nasruddin itu. Beliau adalah Bapak Maestro Lele Sangkuriang. Banyak beberapa negara datang hanya untuk menikmati daging lele sangkuriang. Jadi saya rasa potensinya sangat besar sekali untuk dijadikan usaha. Nah, di samping itu juga pangsa pasar daripada lele sangkuriang ini juga, khususnya lele ya, dari tahun ke tahun itu tidak mengalami jenuh, selalu mengalami peningkatan. Bahkan antara permintaan dengan penyediaan itu selalu berkurang. Nah, jadi peluang pasarnya sangat besar sekali. Nah, budidaya teman-teman ini juga karena belum difasilitasi dengan baik juga, sehingga banyak teman-teman pembudidaya ini berbudidayanya yang tidak higienis, sehingga membuat image daripada daging lele sendiri itu juga mengalami penurunan. Sehingga di pasaran juga para petani agak kesulitan untuk menjualnya dengan harga yang cukup rendah, sedangkan biaya produksinya semakin lama semakin besar. Nah, jadi pada tahun 2019 kita punya inisiatif untuk membuat olahan yang berbahan dasar daging lele sangkuriang ini. Jadi kita berharap ada dampak kenaikan yang bisa memberikan pembudidaya. Nah, produknya itu saat itu kita bicara sama teman-teman adalah lele bumbu. Lele bumbu kuning atau lele siap goreng kita luncurkan bersama teman-teman yang lain. Nah, Umizam Sangkari ini sendiri juga kita memulai usahanya di bidang olahan. Jadi seperti olahan dagingnya seperti abon, kaki naga atau nugget, bakso, dimsum. Nah, itu seperti itu. Begitu, Prof. Oke, baik. Wah, terima kasih. Lengkap sekali perkenalan dirinya. Gimana? Lengkap. Perkenalan dirinya lengkap. Iya, Pak. Oh, Mas Mas Adit. Mas Adit. Kok Mas Adit sih? Betul ya, Mas Adit ya? Saya ini karena delay, saya putusin dulu Mas Adit ya. Boleh ya? Mas Adit. Mas Adit. Yang lainnya pada dengar nggak sih suara saya? Dengar, Pak. Oh, jadi Mas Adit aja nih yang... Maaf, Pak, kurang jelas. Mas Adit, coba buka itunya deh. Ininya dibuka, nggak usah pakai itu. Ya. Dicopot kabelnya, dicopot. Coba. Udah, sekarang bisa kedengeran nggak saya? Bisa, Pak. Nah, ketahuan itu.
Iya, Ternyata ternyata headsetnya. headsetnya harus dilem. Lem biru. Maaf, Harus maaf, Prof. dilem dulu. Pantes dari tadi saya udah teriak-teriak ini sampai, halo, apa kabar? Mohon maaf, Prof. Aman, aman, aman. Oke, ya sekarang giliran sama Bu Nur nih. Bu Nur, ayo perkenalan diri pribadi. Belum sampai usaha seperti yang tadi udah dicontohkan oleh Mas Adit. Mas Adit udah Iya, lengkap. iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Uno yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersilaturahmi nih pada hari ini nih ya, saya senang sekali. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, biasa disebut juga Umi Zam karena anak saya namanya Azam, jadi karena biasa manggil saya Umi jadi Umi Zam. Itu mungkin awal nama yang saya pakai untuk usaha saya. Jadi saya pakai nama Umi Zam. Saya tambahkan dengan Sangkari supaya namanya itu, karena kan usaha yang saya geluti ini kan nggak ini ya apa namanya selaras dengan budidaya yang apa namanya yang ditekuni oleh suami. Jadinya saya pakai sangkarinya di Umizamnya, jadi Sangkuriang Berkah Mandiri gitu. Nah, pekerjaan saya saat ini selain ibu rumah tangga itu mengelola hasil olahan dari budidaya yang dimiliki oleh suami, yaitu khusus dari ikan lele Sangkuriang, di mana apa namanya olahan ini kami buat menjadi frozen food atau makanan kering lainnya seperti tadi yang sudah pernah yang dikatakan oleh suami saya, yaitu seperti lele bumbu, kaki naga, apa namanya dimsum, bakso, bahkan kalau makanan keringnya kita buat abon gitu. Kita memulai usaha itu pada tahun 2019 Pak, dari bulan November. Itu awal pertama kali kita buat adalah lele bumbu, dilanjutkan dengan mencoba untuk membuat olahan lain, seperti yang tadi saya bilang, itu setelah saya mendapati pelatihan, makanya saya memberanikan diri untuk membuat olahan lain supaya lebih berkembang gitu, apa namanya produk-produknya gitu Pak. Awalnya mungkin usaha yang kami tekuni ini omsetnya mungkin belum seberapa ya Pak, terkait dengan ini juga karena adanya keterbatasan modal dan juga lain-lainnya. Tapi alhamdulillah di awal kami untuk merintis usaha ini kebetulan ada yayasan yang kami untuk membantu dalam peminjaman modal. Di situ kami alhamdulillah banget. Akhirnya kami tuh mendapatkan apa namanya ya motivasi, semangat lagi nih, wah kayaknya kita perlu nih mengembangkan usaha ini dengan lebih giat lagi dengan adanya modal itu. Alhamdulillah sampai saat ini pun dengan adanya modal itu kita bisa kembangkan dengan apa namanya ya dengan sebisa kami ya. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini usaha kami masih berjalan eksis lah gitu Pak. Ya itu saja mungkin barangkali Bapak mau tanya silakan. Coba tadi diperjelas apakah ini dua-dua tamu saya suami dan istri atau bukan? Betul. Masih suami istri, Pak. Masih satu rumah, Pak. Oke, luar biasa. Saya nggak dikasih tahu bahwa ini suami istri. Iya, kebetulan kita suami istri Pak. Jadi suami di bidang budidayanya, kalau saya khusus produksi hasil olahannya. Ini patut dicontoh sama suami istri lainnya. Jadi uangnya nggak kemana-mana, uangnya di suami dan di istri aja.
Iya, iya. Jadi belinya pakai profit nggak? Coba beli ikan Pakai, lelenya dari Pak. Oke. jadi Bu Nur belinya bukan harga ongkos tapi udah ada Oh, profit enggak, ke. kita pakai harga pasar, Pak. Walaupun suami istri tetap apa namanya sesuai dengan apa namanya itulah Ada koridor sesuai bisnis ya, harga. Prof. Cakep. Jadi kalau kalau suami istri tetap harus pakai kontrak bisnis ya. Iya betul. Iya, ada MOU-nya. Oh, Saya ada mengajarkan begitu MOU-nya. Pak. Oh. Saya bilang, ini masa sama istri aja hitung-hitungan. Tapi kata suami memang dia lebih mengajarkan saya untuk lebih apa memanagenya secara ini ya apa namanya ya secara bisnisnya gitu. Jadi supaya ketahuan hasilnya. Keren. Ini nanti harus jadiin topik webinar di OKOC Forever, bagaimana mengelola bisnis Swiss. Nah, Swiss itu apa? Suami istri. Ini Ya, bagus suami ini. istri ya Pak. Iya, karena tingkat kepercayaannya pasti lebih tinggi, bener nggak? Iya. Iya, atau webinar usaha pasutri, webinar usaha pasutri, atau webinar usaha pasangan Swiss. Mantap nih, mantap. Wah, Coach Esti harus dikasih tahu nih. Coach Esti datang nggak? Hadir nggak? Coba lihat. Ada nggak Coach Esti di sini? Oh, kata Winnie couplepreneur. Winnie nggak tulis. Ini Bang Gofur juga bilang nih couplepreneur. Oh, ternyata kenal sama Bang Gofur ya? Betul nggak? Iya. Kenal ya? Betul? Sama Kenal, Bang Pak. Gofur kenal nggak? Dengan Coach Gofur, Pak. Oh, betul, betul. Oke, oke. Oke. Ini kata Winnie satu frame aja, tapi selama stabil gini nggak apa-apa. Nanti kalau putus lagi, Bu Nur nanti bisa satu frame. Tapi kalau satu frame dempet-dempetan gitu ya mukanya. Oke. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu nih. Tadi udah sedikit bicara mengenai usahanya Pak Mas Adit. Mas Adit terbuka nggak untuk menjual kepada selain istri? Terbuka, Pak. Bahkan ada beberapa yang memang dari pertemuan dengan saya juga, mereka membuat produk yang sama dengan kami, Pak. Jadi bagi kami bukan menganggap kompetitor, tapi menganggap mereka menjadi mitra. Gitu. Oke, oke. Ya udah, kalau gitu kita lakukan promosi usaha, ya promosi usaha sekarang. Jadi Mas Adit sama Bu Nur mempromosikan usahanya masing-masing, apa yang dijual, harganya berapa, belinya di mana, terus gimana jadi mitra juga. Buat teman-teman yang dengerin ya. Baik. Ya, silakan Mas Adit. Buat teman-teman yang mau menjadi reseller dari produk Umizam Sangkari ini, bisa menghubungi ke kami ke nomor WA bisnis kami di 0813 7835. Wah. Oke. Bentar, Prof.
Lanjut, Mas. Ya, itu nomor WA bisnis ya. Ingin membeli produk kami, Wah, bisa di Shopee atau di Tokoko atau di Tokopedia ataupun juga bisa offline ke Namfresh Factory di Pondok Bambu, Pak. Untuk harga per pack-nya untuk abon kami jual biasa ecer itu 35.000. Dengan mungkin Bu Nur bisa menunjukkan produknya. Nah, untuk kaki naganya oke. itu kita jual harga per pack itu 30.000. Isinya 10 pieces kaki naganya. Nah, kaki naga dan dimsum juga per pack-nya sama 30.000. Dapur Indonesia. Kalau untuk baksonya isi 10 kita jual di angka 18.000 per pack-nya. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan produk-produk kami. Oke, itu udah mewakili berdua belum? Tadi menambahkan sedikit ya Pak. Boleh, silakan. Ya untuk para teman-teman, yuk sama-sama kita untuk gemar makan ikan, terutama nih kita ada produk baru, terutama produk dari ikan lele. Ikan lele ini tentunya berbeda dengan ikan lele yang lainnya. Kita kelola secara higienis, tanpa pengawet, tanpa pengawet maupun MSG. Jadi insya Allah aman dan sehat. Jadi bagi siapapun, terutama makan ikan, yuk coba sama-sama kita kenalkan produk ini, kita kenalkan ke anak-anak. Siapa tahu insya Allah selain mereka makan seperti nugget ayam, daging, insya Allah yang ini tidak kalah enak juga dengan makanan yang lainnya. Dan juga pastinya lebih sehat. Gitu aja. Kalau untuk harga dan variannya itu tadi sudah disampaikan oleh suami ya. Jadi ada bakso, kaki naga, dimsum, terus lele bumbu siap goreng, dan juga lele filet. Tapi kebetulan karena kita stoknya hari ini ini baru dibuat dua, jadi yang bisa kita tunjukkan hanya dua, tapi insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan buat olahan yang lain. Dan untuk pemesanan silakan lebih tepat tadi yang sudah disampaikan kepada saya di nomor yang tadi disebutkan, karena beliau yang biasa marketingnya Pak, kalau saya lebih fokus ke produksinya begitu. Ya itu aja, terima kasih. Oke. Wah, ini bukan saja punya dua bisnis, tapi ada pembagian tugas ya. Satu budidaya sekalian cuap-cuap untuk marketing. Dan yang satu produksi makanannya ya, dapurnya ya. Keren. Oke, itu tadi promosi ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa ada yang ingin dibagikan buat teman-teman di sini, terutama pengalaman-pengalaman pahitnya dalam berusaha budidaya maupun makanan, supaya teman-teman lain bisa belajar, ambil hikmahnya. Kedengaran suara saya? Oke, silahkan. Ya dari Pak Adit dulu mungkin. Panggilnya apa? Bu Nur panggilnya Mas Pak Adit apa? Suaminya panggilnya apa? Panggil ayah aja.
Oh ya, ayah, Karena silakan ayah. anak-anak saya ikut tentang saya. Ayo ayah, Bunda mempersilahkan. Gimana? Ayo, ayo. Nggak Oh, kedengeran. Ya. ayo, ayo. Bunur yang nyampein aja ke ayah. Begini ya, tadi Pak Prof nanya apa kira-kira pengalaman yang bisa dibagi kepada teman barang untuk menjadi pengalaman atau apa namanya ajaran lah buat yang lain juga dalam apa, dalam menekuni bisnis ini gitu. Betul. Baik, mungkin apa namanya sharing aja ya buat para pelaku UMKM bahwa dalam memulai usaha itu memang butuh perjuangan, konsisten dan komitmen. Nah, di dalam perjalanan itu juga kita harus ada yang namanya mentor atau pendamping. Karena kalau kita mau mencapai satu tujuan, tapi kita nggak punya mentor atau pendamping, itu saya rasa seperti nabrak-nabrak gitu. Nah, di sini saya bergabung dengan Kus Esti di OKOC Forever itu sangat luar biasa membantu kami dalam mewujudkan mimpi dan tujuan usaha kami. Dari perizinan, ya kan, kami disediakan juga bagaimana mengelola usaha, bagaimana melakukan pemasaran. Ya seperti yang Pak Sandi canangkan 7P itu memang sangat bermanfaat buat kami, Pak, dalam menjalankan usaha kami gitu. Jadi kami sering hadir juga ke MPP, Pak Indra. Mungkin Pak Indra ingat waktu saya ketemuan pertama kali kita di MPP, Pak. Oh Seperti iya, iya. itu. Betul, betul. Mungkin seperti Oke. itu, Pak, yang bisa membantu teman-teman. Apa ada pengalaman nubruk-nubruknya? Ada pengalaman nubruk-nubruknya ya, Pak Adit? Maaf, Pak, agak putus-putus, Pak. Gimana, Pak? Diulang, Pak. Ada pengalaman nubruk-nubruknya yang mau dibagikan nggak? Produk gimana, Pak? Putus-putus. Coba Bu Nur yang nyampein. Mungkin kalau deket itu nyampe, nggak Mungkin Bu Nur bisa bantu. Grupnya nggak kira-kira Kak ya? Gimana pengalaman nubruk? Ya pengalaman yang kira-kira tuh yang jadi hambatan gitu. Ya pengalaman yang jadi hambatan itu memang kita kebentur juga waktu itu juga sama regulasi ya Pak, regulasi perizinan. Waktu itu kita juga menjual, memang namanya UMKM itu baru tes market Pak, izin juga belum ada gitu. Tapi kadang-kadang kita mau izin aja mesti dipersulit gitu. Tapi dengan adanya OKOC Forever, kami bisa tahu nih link-link perizinan yang gratis yang bisa kami dapat dari pelaku usaha. Seperti itu. Tadinya kami nabrak sana, nabrak sini, Pak. Nggak tahu nih mau izinnya kemana, gitu. Harus buat apa. Nah, itu seperti itu. Nah, dengan adanya OKOC Forever yang memberikan informasi pelatihan-pelatihan, pengembangan-pengembangan usaha, bagaimana perizinan, kami tahu semua jalannya. Jadi lebih mudah kami dalam menjalankan usaha. Jatuh bangun dari usaha kami lakukan juga memang bisa kami rasakan dari mungkin image daripada lele itu tersendiri yang mungkin menjadi berat buat perjalanan kami. Tapi kami terus komitmen untuk menawarkan bahwa produk kami ini layak untuk dikonsumsi dan mempunyai nilai gizi yang tidak kalah dengan produk-produk hewani yang lainnya. Mungkin seperti itu, Prof. Mantap.
Bu Nur mau nambahin nggak? Kalau saya khusus di bagian produksi, sepertinya hatnya mah sama kayak mak-mak yang lain ya Pak. Dengan adanya apa namanya bahan-bahan yang semakin mahal, ya terutama bumbu-bumbu, minyak goreng, itu sangat berpengaruh sekali dalam produksi kami. Jadi itu apa ya? Kadang kita bagaimana mensiasatinya agak agak kesulitan gitu. Mana caranya supaya kita tetap memberikan produksi yang apa namanya yang baik, tapi dengan nilai jual yang tetap terjangkau gitu. Jadi kita cari-cari harga yang kira-kira ada nggak sih yang bisa kita ini dibanding yang lain jadi gitu. Ya paling seperti itu siasatnya Pak, harus pinter-pinter siasatnya lah, tapi tidak mengurangi kualitas dari produk kita sendiri gitu. Agak pusing juga sih Pak dengan harga-harga sekarang. Betul, betul. Memang ada kenaikan harga dan ada yang dipicu ya, harga yang dipicu karena mata uang mata uang kita juga mungkin nggak terlalu kuat-kuat amat, terus ada inflasi ya, ada inflasi. Ya kenaikan Iya. harga, ya kenaikan Jadi harga-harganya lebih besar. kita produksi banyak, akhirnya kita produksi agak sedikit dikurangi. Begitu. Dari jumlah ininya ya, apa namanya eh, bukan jumlah kualitasnya tapi juga kuantitasnya jadi yang agak kita kurangi gitu. Pengaruh gitu ya, dikurangi, Bu Nur? Dikurangi, Bu Nur? Ya, ya karena Ada, berpengaruh, pengaruh dari apa modalnya itu juga kan Pak terbatas. Jadi kadang gini kita hambatannya itu pesanan ada tapi kita nggak memenuhi pasar gitu loh Pak. oke, oke. Nah, mau tanya nih, mau tanya. Kan oke, oke, whatever, dan di Jakarta itu akses permodalan nggak pakai kolateral atau nggak pakai jaminan, agunan gitu ya. Udah pernah dicoba belum? Udah pernah sih Sudah, Pak. sudah. Eh, udah kita pernah coba. Apa pengalamannya? Ya pengalamannya waktu itu ada apa namanya bantuan dari yayasan ya Pak. Gitu yayasan dari IA Uluma memberikan bantuan permodalan. Terus kemarin baru-baru ini juga kami dikucurkan permodalan senilai 100 juta dari PT JIP Pak, BUMN Jakarta Industri Pulau Gadung. Kami jadi binaan mereka juga dan mereka mengucurkan dana sekitar 100 juta untuk kita Pak. Jadi kami bisa lebih mengembangkan kembali. Ya alhamdulillah sih kemarin sudah ada kucuran dana ya Oke, Pak. Cuma pengaruhnya seperti ini. Jadi biasanya kita yang selalu stok banyak, jadi sekarang kita hanya tergantung pemesanan aja karena ini menyangkut daya jual masyarakat juga yang tadinya mungkin harganya eh, lebih terjangkau karena ada kenaikan, jadi di produk kita pun jadi ada kenaikan juga sedikit. Nah, itu berpengaruh juga kadang Pak dari hasil penjualan seperti itu. oke. Jadi kemarin yang didapat dana 100 juta dari PT JIP itu dipakai buat apa aja? Buat dua usaha kami Pak, pembangunan apa pengembangan di usaha Budidaya. budidaya, kita perluasan kolam, penambahan kolam, sama buat penambahan modal buat di olahan Pak, di Umigam. Oke. Sekarang udah nggak ada sisanya ya? Maksudnya nggak dipakai, nggak diputer gitu? Diputar, Pak. Oke, oke. Tapi cash Iya, flow-nya buat pengembangan. atau arus kasnya terbatas gitu ya?
Gimana Pak? Arus kasnya terbatas. Kasnya? Ya dibilang terbatas banget sih enggak ya Pak ya. Kita ada, karena itu sebenarnya kita ada kas ini. Cuma kadang ya yang saya tadi bilang apa namanya, daya beli masyarakatnya yang jadi berkurang karena mahalnya, pengaruh dari naiknya itu, apa namanya yang tadi saya bilang, bahan-bahan baku dan segala macamnya itu gitu. Oke, Jadi oke. permintaan tetap ada, tetap banyak, cuma memang tidak sebanyak yang bulan-bulan lalu untuk saat ini gitu Pak. Tapi untuk saat ini sih yang lagi banyak ini abon Pak, alhamdulillah. Jadi kami lebih sering produksinya di abon. Jadi kami lebih memfokuskan apa yang lebih banyak permintaan dari masyarakat dulu aja yang kita kerjakan gitu. Oke, oke. Ini ada Coach Esti nih. Halo Coach Esti, apa kabar? Ada Bang Gofur juga. OKOC Forever. Mau tanya nih, mau tanya. Bu Nur tahu nggak OKOC Forever? Forever itu ada singkatannya, tahu nggak? Tahu Pak. Coba, saya kalau tanya Coach Esti nggak pernah hafal. Saya juga kalau nggak baca nggak hafal. F-nya forum. Forum ya. Itu doang yang saya ingat. Pakai bahasa Inggris, Harus Pak. lihat contoh. Iya, pakai bahasa Inggris. Ayo di sini tulis Coach Esti. Forever singkatannya apa? Biar yang lain tahu. Oke, pertanyaan saya yang berikutnya. Tadi udah cerita ada kendala dan seterusnya. Udah itu terus gimana bertahan, terus pakai pendamping dan seterusnya. Sekarang ada nggak pertanyaan untuk saya dari couplepreneur, Swisspreneur? Mungkin pertanyaannya buat Prof. Indra ya Pak, terkait sama usaha kami nih Pak. Gitu. Jadi saran atau masukan apa yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan penjualan kami dengan kondisi yang saat sekarang ini memang daya beli masyarakat mengalami menurun. Karena kalau dibandingkan antara abon daging sapi dengan daging ikan itu pasti lebih mahal daging ikan, Pak. Nah, sekarang masyarakat itu lebih agak mengencangkan ikat pinggang, jadi lebih memilih harga yang murah mereka pakai gitu. Nah, ada tips dan triknya nggak Pak untuk kami bisa meningkatkan penjualan kami? Iya betul. Oke. Kalau reseller sekarang ada berapa? Reseller ada sekitar 10 Pak, reseller. Distributor ada 3. Di Jakarta semua atau tersebar? Masih di Jakarta Pak, masih di Jakarta. Oke. Tahu nggak kira-kira di OKOC Forever yang lain ada kebutuhan atau lebih doyan abon ikan ketimbang abon daging? Ada nggak di kota-kota lainnya? Ayo, berarti harus kenalan dengan OKOC Forever yang lainnya. Ya, betul. Seberapa sering atau apa yang dilakukan sebagai sarana penjualan? Biasanya saya menawarkan ke komunitas-komunitas, ya Pak,
Terus kami juga mengikuti bazar buat mempromosikan gitu. Tapi pertanyaan customer mayoritas itu bilang, kok mahal ya? Kok masih murah abon ratu ya, yang daging sapi ya gitu. Nah, sedangkan kami sendiri, kami menjelaskan Pak, bahwa 10 kilo ikan itu baru bisa dapat dagingnya itu cuma 3 kilo. Berarti ada 30%-nya. Karena ikan itu kadar airnya cukup tinggi, Pak. Jadi penyusutannya juga tinggi gitu. Oke. Nah, kalau itu kan dari penjelasan dari sisi produksi ya. Kalau pertanyaan pembeli adalah gini, apa yang saya dapatkan lebih dengan membeli abon ayam ketimbang abon yang daging? Apa kira-kira jawabannya? Jawaban saya adalah kalau membeli produk abon kami itu satu, kita protein ikan itu lebih tinggi, Pak. Kandungan gizinya dengan ayam dan daging, saya bilang. Nah, terus di ikan itu juga ada omega 3 dan omega 6-nya juga yang mungkin tidak ada di daging sapi maupun di daging ayam. Itu yang menjadi nilai jual kami juga. Kebetulan kami juga udah ada uji labnya juga ya Pak, gitu. Nah, ini masukan saya sama persis sama Mbak Dini. Mbak Dini di Depok nih udah ekspor kan, ekspor makanannya ke negara-negara tetangga. Din, nanti sharing ya sama couplepreneur ini, gimana caranya supaya bisa tembus ke pasar yang lain gitu ya, selain pasar tradisional kita. Dan Siapa? saya sepakat dengan Mbak Dini, jangan ceritain yang tantangan kita, tapi apa kelebihan atau nilai yang akan didapat lebih banyak oleh konsumen ketimbang pakai daging. Tadi udah disebutkan bahwa nutrisi ya, nutrisinya lebih tinggi. Iya. Ya, jadi misalnya untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak kalau cenderung dikasih makan ikan itu otaknya lebih encer, lebih cerdas. Ya, betul. Ya, jadi bisa mulai melakukan segmentasi atau kita menjualnya kepada orang-orang yang memang punya anak-anak balita misalnya, atau punya anak-anak yang masih SD ke bawah. Kenapa? Karena ini dia menstimulasi intelektual dari anak-anak lebih banyak ketimbang yang mengkonsumsi hanya daging atau ayam. Jadi karena kadar proteinnya lebih murni, lebih bagus, lebih tinggi. Kira-kira gitu. Jadi mulai bikin produk. Terima kasih, Prof. mulai jualannya gitu, Jadi tadi saya contohin itu karena mereka membayar lebih mahal karena memang ini efeknya lebih besar untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan. Jadi itu contoh aja, contoh salah satu. Artinya apa? Sebenarnya dasarnya adalah inovasi. Ya, inovasi kita nggak melulu produk ya, tapi inovasinya adalah dikemas pesannya sedemikian rupa sehingga orang rela membayar sesuatu yang lebih mahal. Ya, rela. Itu kira-kira. Selebihnya tanya Coach Esti. Siapa? Oke. Tuh, katanya
Katanya Eka Sia DC, enak Prof, abon ikan Pak Aditya katanya. Nih, singkatan Forever udah ada nih. Forum of Entrepreneur Volunteer for Excellent Reinforcement. Ayo, keseleo nggak lidahnya? Namanya susah Pak. Banyakan makan singkong, Pak. Nggak bisa nyebutinnya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita ke kalimat penutup? Mungkin pertanyaan udah cukup, Pak, dari saya. Mungkin penutup buat saya, Pak, ya. Terima kasih yang diberikan oleh Bapak Prof. Indra itu untuk kami berdiskusi. Jadi kami lebih tahu gitu untuk mengembangkan usaha-usaha kami. Biar lebih survive lagi, lebih bisa berkembang lagi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Satu lagi, masih bisa dengar saya? Iya. Ada platform e-commerce namanya Bineka. Udah pernah dengar? Ya, sudah. Udah daftar belum? Kemarin mereka sedang mencari beberapa Bineka, kemarin Bineka, istri saya ikut ini lihannya. Oke. Saya saran daftar onboarding ke Bineka karena mereka jualannya ke pemerintah juga. Jadi bukan ke retail atau pengguna tetapi ke pemerintah juga. Mumpung masih uji coba, ikutan aja. Karena di situ ketemu dengan 100 lebih orang yang terpilih untuk melakukan uji coba platform Bineka untuk jualan ke pemerintah. Oke. Kalau dari tadi siapa tadi yang terakhir ngomong? Bu Nur atau Pak Adit? Mas Adit? Ada yang mau tambahin sebelum kita sudahi ngobras kita kali ini? Baik, Pak. Saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Diskusinya hari ini pokoknya saya senang ketemu Pak Indra. Oke. Kalau suami istri itu kalau malam-malam ngobrolin bisnis nggak? Sering Pak. Oke. Nah, ini. Oke, terima kasih Bu Nur, Mas Adit. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir di sini. Oke, teman-teman, itu sesuatu yang menyenangkan ya. Tiba-tiba tamunya dua-duanya suami istri. Ya, ini luar biasa. Itu ada keunikan tersendiri, namanya kita sebut sebagai bisnis keluarga atau family business. Ya, ini ada tantangan yang berbeda dari bisnis-bisnis lainnya. Wah, Eka Sia DC udah join, ikut pelatihannya. Oke, keren, udah di Bineka. Diikuti terus ya, karena itu kita lagi uji coba, lagi pilot. Produknya juga udah daftar, bagus, keren.
ah, Juman Shop pengennya buru-buru kelar apa pelatihannya. Mudah-mudahan bisa ajak teman-teman juga untuk gabung di pilot yang pertama mumpung belum dimulai. Oke, terima kasih dari Umu Katon, Erlina, teman-teman, dan Coach Esti, terus ada Nurida Sanafi, keren. Forum of Entrepreneur Volunteer for Excellent Reinforcement. Coba saya mau ulangi lagi. Forum of Entrepreneur Volunteer for Excellent Reinforcement. Wih. Begitu ditutup ini langsung hilang lagi, lupa lagi. Mbak Den. Thank you Den. Udah kontribusi pemikiran. Makasih semua. Coach Esti. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.